Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, beranggotakan 3 orang. Saya Muyasar Rahmadia, dan dua rekan saya ada Nadia Mutmainah dan Fauzan Abdillah Aris. Baik, inilah proyek pemrograman web yang kami buat, yaitu Mobilin Rental Mobil. Sebelum masuk, kita melakukan registrasi dulu. Di sini kita daftar, kemudian di sini kasih masuk nama. Di sini namanya Muyasar Mahdia, kemudian nomor telepon, selanjutnya masukkan email, kemudian alamat. Nah, di sini juga kita diminta untuk memasukkan file berkas untuk memesan rental mobil. Di sini kita kasih masuk KTP. Di sini kita kasih masuk KTP-nya. Kemudian di sini kakak. Kemudian di sini juga kita disuruh untuk kasih masuk paspor. Lanjutkan. Di localhost terdapat registrasi berhasil. Sekarang Anda bisa login. Oke. Nah, inilah tampilannya setelah login. Kemudian kita di sini login. Tadi menggunakan email yang ini dan paspor. Nah, inilah tampilannya setelah login. Di sini sudah terganti menjadi Muyasara Mahdia. Pada beranda ini terdapat home. Uh, Home-nya ini bagian-bagian mobilnya. Selanjutnya tentang kami. Di sini berisi tentang penjelasan Mobilin. Mobilin adalah layanan rental mobil yang hadir untuk memenuhi kebutuhan transportasi Anda dengan mudah. Selanjutnya ada daftar mobil. Di sini kita dapat melihat beberapa mobil-mobil yang dapat disewakan. Kemudian Fox-nya, di sini ada Q&A yang sering muncul pertanyaan tentang penyewaan mobil ini. Dan yang kemudian ini hubungi kami. Jadi di sini terdapat alamat untuk penyewaan mobil kami berada di Jalan Dentata 5, kemudian bisa dikirim lewat email, dan ini nomor teleponnya. Selanjutnya, kalau mau mengirim kritik dan saran bisa diisi di sini. Contoh, umur, alamatnya, kemudian nomor HP. Di sini isinya mobilnya besar dan bersih, nyaman digunakan. Kemudian kita send. Dan di sini sudah pesannya terkirim, kami akan menghubungi Anda secepatnya. Selanjutnya kita masuk di sini. Di sini terdapat privasinya, di mana di sini kami dari admin menjaga privasi yang telah menyewa di rental mobil kami. Kemudian ini ada syarat dan ketentuan jika mau menyewa mobil. Teman-teman dapat baca di sini. Dan yang terakhir itu cara menyewa mobil. Di sini kita bisa pilih merek mobilnya, semisal Honda, dan jenis bahan bakarnya itu bensin.
kemudian cari. Nah, di sini sudah muncul terdapat dua mobil yang ditemukan dengan mobil Honda dan bahan bakar bensinnya. Kemudian kalau mau memesan mobil, kita langsung ke sini, lihat detail. Ini gambar mobil yang akan kami sewakan, kemudian sewa sekarang. Kita ke tanggal 12. Kita coba di sini tanggal 16 dan kita mengambil di tanggal 17. Terus di sini ada dua metode di mana kita dapat mengambil mobilnya sendiri atau melalui pengantaran. Jadi di sini kita coba ambil sendiri, kemudian mau pakai driver atau tidak, kita pilih di sini, semisal tidak, cek ketersediaan. Nah, di sini terdapat tanggal yang tadi kita pilih itu ternyata sudah ada yang memesan. Jadi kita harus mengulang tanggal yang tidak pada tanggal yang tadi atau mengganti mobilnya. Oke, semisal kita mau pakai mobil ini, jadi kita harus pakai tanggal, contoh ini tanggal 19 sampai tanggal 20, sama jika ya tadi ini ambil sendiri, kemudian pakai driver, cek ketersediaan. Oh, kita coba tanggal yang lain. Eh, Cek ketersediaan. Ya, jadi pada tanggal 30 dan 31 itu mobilnya tidak ada yang pakai, jadi bisa disewakan. Jadi total durasinya itu selama 2 hari dan total biayanya itu 1.100.000 sewa. Nah, di sini terdapat tampilan mobil berhasil disewa. Oke. Kemudian karena sudah melakukan registrasi dan penyewaan, jadi di sini terdapat nih, kita dapat memprintnya ini sebagai tanda bukti kita sudah menyewa mobil tersebut. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan panel admin. Nah, teman-teman bisa masuk di web kembali ya itu setelah mencetak bukti bukti penyewaan, lalu teman scroll ke bawah, lalu di sini kalian bisa masuk di admin login atau teman-teman bisa ketikkan localhost garis miring rental area garis miring admin. Nah, kita coba masuk lewat ini. Nah, di sini adalah tampilan dari login untuk admin. Jadi teman-teman masukkan username-nya sama password-nya terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan akun admin ini itu harus dibuat di localhost sendiri. Jadi tidak ada pembuatan akun seperti yang dilakukan oleh customer yang teman saya sudah jelaskan tadi. Kita login, oke kan? Nah, di admin panel ini akan ada dashboard yang menampilkan menunggu pembayaran, menunggu konfirmasi, belum dikembalikan, total merek, jumlah mobil, dan total sewa. Lalu ada juga user dan yang menghubungi kontak kami. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan di sewa. Di sewa ini ada 4 kategori. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang menunggu pembayaran. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel ini, di sini ada daftar sewa menunggu pembayaran. Nah, maksudnya di sini customer atau pelanggan yang akan menyewa itu sudah melakukan
pemesanan, seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, tetapi dia belum mengirimkan bukti transaksi pengirimannya atau belum mentransfer ke kami. Jadi statusnya itu masih menunggu pembayaran. Nah, jadi untuk mengubah status ini, teman-teman atau customer yang melakukan penyewaan harus masuk lagi ke akun yang tadi kalian buat. Nah, kita masuk lagi ke localhost area. Nah, teman-teman harus masuk lagi ke akun kalian yang di sini, lalu klik gini, lalu kalian masuk di riwayat sewa. Nah, setelah kalian melihat ini, nah tadi riwayat sewa yang dilakukan adalah ini. Jadi tadi statusnya itu masih menunggu pembayaran. Nah, teman-teman kalau mau ubah statusnya ini, kalian harus klik ini atau edit ini opsinya. Lalu teman-teman harus memasukkan bukti pembayarannya. Nah, setelah kita masukkan bukti pembayarannya atau bukti transfernya, baru kita submit. Nah, oke. Okay. Nah, maka secara otomatis ini status sewanya yang tadi menunggu pembayaran sudah berubah menjadi menunggu konfirmasi. Nah, ini juga ada daftar sewa sebelumnya, di mana sebelumnya sudah menyewa juga di tanggal 20. Tapi statusnya sudah selesai, artinya mobil itu sudah dikembalikan. Jadi ini yang baru-baru tadi kita lakukan. Lalu kita kembali ke Lalu kita kembali ke menunggu pembayaran. Nah, yang tadi itu karena tadi kita sudah ubah statusnya, maka dia sudah tidak ada di menunggu pembayaran. Tapi dia sudah masuk di panel ini, menunggu konfirmasi. Ini, ya Syarah. Nah, artinya ini tuh sudah mengirimkan atau mentransferkan. Nah, sekarang selanjutnya kita harus mengkonfirmasi sebagai admin dengan cara mengedit aksinya. Kita klik ini, lalu kita lihat. Nah, untuk admin kita harus memperhatikan dulu bukti pembayarannya karena bisa saja foto yang diupload itu bukan bukti transaksi atau bukti transferan. Jadi harus diperhatikan baik-baik terlebih dahulu. Lalu kita konfirmasi, baru kita ganti statusnya. Nah, kalau misalnya sudah kita yakin bahwa itu adalah bukti pembayaran atau transfer ke akun kita, ke rekening kita, nah bisa kita ubah menjadi sudah dibayar. Lalu kita save change. Nah, statusnya itu berhasil diupdate. Nah, jadi sekarang dia sudah tidak ada di daftar menunggu konfirmasi, tetapi dia sudah masuk di daftar pengembalian. Nah, dengan status sudah dibayar. Nah, setelah itu admin jika ini mobil sudah dikembalikan ke pihak rental, maka kita harus mengubah statusnya menjadi selesai. Artinya mobil ini sudah dikembalikan dan berada di pihak kita dalam keadaan aman. Lalu kita save change. Nah, maka di pengembalian mobil ini, di tabel ini juga sudah hilang dan dia berkumpul di data sewa. Nah, ini semua adalah daftar atau tabel semua penyewaan baik yang selesai, baik baik penyewaan yang dibatalkan, yang menunggu pembayaran maupun yang menunggu konfirmasi. Nah, oke. Saya lanjut. Untuk di dashboard admin ini ada juga tentang pengelolaan mobil. Nah, di pengelolaan mobil ini kita lihat di sini itu kita kelola jika ada mobil baru yang ingin masuk untuk direntalkan. Begitupun jika ada mobil yang sudah tidak layak untuk direntalkan bisa untuk dihapus supaya tidak muncul di mobil yang siap direntalkan di mobil ini. Nah, di sini di mobil ada data merek dan data mobil.
Yang pertama, kita ke data merek dulu. Nah, sini data merek. Sebelumnya sudah kita tambahkan merek Honda dan Mercedes, makanya di sini muncul. Nah, misal kalau kita tambahkan merek baru, ini contohnya Toyota, submit. Nah, muncullah berhasil tambah data. Sehingga di kelola merek ini muncul merek yang ketiga itu Toyota, dan tanggal dibuat sesuai dengan tanggal yang tambahkan tadi. Ini artinya ini tanggal dimasukkan ini merek di rental mobil ini. Nah, di sini bisa kita edit jika misal Toyotanya typo, jadi kita ubah kembali tulisannya, ataupun bisa kita hapus jika mereknya sudah tidak eh, direntalkan di aplikasi mobil ini. Terus eh, kita juga bisa tambahkan di kelola mobil, data mobil ini. Nah, yang sudah ada di rental mobil tadi kan sesuai dengan yang muncul di sini di rental mobil, di daftar mobil. Nah, ini kan ada 3 muncul. Nah, sini sesuai dengan kelola mobil ada 3. Nah, misal kalau kita tambahkan mobil baru, sesuai tadi pakai merek yang baru juga, merek Toyota, misal Toyota Rush. Nah, deskripsi mobilnya misal eh, kita tulis tahun keluarnya, tahun keluar dari dealer, anggaplah 2025 April. Kita tulis keluar dari dealer April 2025. Terus kita tulis sini cocok untuk refreshing keluarga. Nah, misal lanjut untuk harga per harinya. Nah, kita targetkan, kita tulis di sini untuk per harinya mobil Rush 700 lah. 700.000 per hari. Nah, ini tanda panah bisa, misal kita tanpa mengetik, kita mundur majukan, naikkan harganya maksudnya, dan turunkan harganya. Nah, tahun registrasi artinya tahun masuk di rental kami, rental mobil ini. Asal 2025 tahun ini. Mereknya sudah Toyota, nomor polisinya kita tulis DW888 FZN sesuai dengan mobilnya. Terus pilih jenis bahan bakar, bensin atau diesel, kapasitas tempat duduk. Nah, kalau ras kan bisa 8 orang lah. Upload gambar di bawah. Nah, kenapa ada 5 gambar di upload? Ini artinya kita upload setiap sudut-sudut pandang dari mobilnya, baik dari sudut pandang luar dan dalamnya. Nah, mulai dari gambar 1 itu utamakan yang paling depannya, kita lihat, tampilkan. Yang kedua, itu yang samping. Terus yang ketiga, kita dari belakangnya juga. Yang keempat, interior dalamnya. Dan yang kelima, kita tampilkan juga gambar penglihatan dari sisi tempat duduk sopirnya. Oke. Nah, yang di bawah ini aksesoris, artinya kita checklist aksesoris yang sesuai ada di mobil yang kita tambahkan ini. Misal ada air conditionernya, ada power steeringnya, CD playernya belum ada. Jadi kita tidak checklist di sini. Misal ordernya ada, airbagnya ada, central bookingnya ada, anti-lock braking systemnya ada, passenger airbagnya ada, sensornya ada, berkasisnya belum ada, tidak ada di ras ini. Misal Fortuner saja tidak ada, juga tidak dikasih. Begitu pun leather setnya jika tidak ada, kita tidak kasih juga. Nah, setelah sesuai dengan aksesoris di mobil yang ditambahkan, nah kita submit atau kita save change. Ini bisa juga kita cancel misal jika kita tidak jadi tambahkan mobilnya. Nah, jadi boleh kita save change. Jadi data berhasil ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan muncul di sini mobil Rush. Nah, ini nanti akan muncul di rental mobil. Gambarnya nanti di sini.
Nah, bisa kita refresh, muncul. Nah, sehingga muncullah mobil yang keempat sesuai dengan yang ditambahkan tadi. Jadi ini fotonya itu foto yang gambar pertama tadi kita. Nah, bisa kita lihat detail, mobilnya. Nah, semua gambar yang ditambahkan muncul, harganya muncul, eh, ini juga tipe bahan bakarnya muncul, total seatnya juga muncul. Oke, kita kembali ke kelola mobil tadi. Nah, ini juga bisa kita edit jika ada yang typo atau ada yang perlu harganya kita ingin naikkan atau bagaimana. Ini pun kalau kita bisa hapus kalau sudah kita tidak gunakan mobilnya. Jadi, eh, misal kalau di mobil Honda, hanya Honda CR-V yang kita ingin keluarkan dari rental ini, kita hapus di kelola mobil. Tapi kalau seluruh merek Honda kita ingin keluarkan di rental ini, jadi kita hapus di sini tadi, di direct merek, di kelola merek. Hondanya kita hapus. Oke. Nah, lanjut di bagian selanjutnya di admin admin panel ini yaitu biaya driver. Jadi kan eh, di sini kita juga sediakan driver jika ada yang ingin menyewa atau merental mobil dengan tambahan driver. Tapi ada juga opsi untuk tidak sesuai tadi yang dipaparkan oleh Mas Rahmadi. Jadi di sini bisa kita update drivernya. Misal kita tulislah harga drivernya 150 per hari. Update. Nah, ada kata sukses info hasil di update. Jadi nanti muncul di eh, pelanggan panelnya itu akan muncul bahwa harga driver itu 150 per hari. Nah, terus kita ke user. User ini adalah semua data pelanggan yang muncul setelah dia registrasi. Tadi kan yang terakhir itu Mister hadiah yang dilakukan, makanya muncul namanya, emailnya, teleponnya, alamat, KTP, dan kakaknya. Bisa kita lihat lebih jelas registrasinya ya ini. Alamatnya, tanggal daftarnya. Jadi bisa kita salin nomornya untuk kita hubungi dia untuk info lebih lanjut. Oke, lanjut untuk di menghubungi itu maksudnya di sini adalah ketika ada pelanggan yang ingin menanyakan sesuatu atau ketika ada ingin pelanggan berikan. Jadi yang di sini tadi dihubungi kami. Nah, sini namanya apanya kalau mau dikasih saran atau ada yang mau ditanyakan tapi belum misal ada yang belum jelas dia tanyakan melalui sini supaya nanti muncul pertanyaannya di sini atau sarannya seperti tadi yang dimasukkan Maestara yang terakhir itu kan namanya Umul dia masukkan dia tadi pesannya bilang mobilnya besar dan bersih nyaman digunakan. Nah dia juga ini juga kelihatan kapan dia berikan. Nah actionnya ini artinya kalau kita sudah baca kita klik baca. Nah kalau artinya berubah di sini sudah dibaca artinya action sudah dibaca. Nah, berarti di dashboard nanti akan terkurang di sini tentang menghubunginya. Lanjut di kelola halaman. Baik, di kelola halaman ini kita pertama harus memilih halaman yang sudah disediakan. Misal di sini ada term and condition, preface and policy, about us, box, dan rekening. Nah, kita coba ke term and condition. Nah, di sini adalah syarat dan ketentuan yang akan ditampilkan di panel customer. Nah, jadi admin akan mengurus tampilan yang ada di depan situ dengan cara yang lebih mudah, dengan cara menambahkan di sini. Kalian bisa edit, tambah, hapus semua kalimat yang ada di sini. Nah, saya akan kasih lihat kembali tampilannya di customer. Nah, dia tampilannya akan seperti ini jika menjadi customer. Lalu kita masuk ke halaman privacy and policy. Nah, di sini sama seperti tadi, kita bisa edit, tambah, atau ubah detail halaman yang akan ditampilkan di customer. Saya tampilkan kembali privacy and policy. Nah, ini adalah tampilan yang akan
dilihat oleh customer kita. Lalu selanjutnya kita coba pilih halaman di About Us. Sama seperti tadi, ini bisa kita ubah, kita ganti, kita edit, semuanya kita bisa ubah dari sini untuk mengubah tampilan di halaman customer. Nah, saya tampilkan kembali. Nah ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh customer kita. Lalu yang fax, nah ini biasanya saya masukkan berdasarkan apa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna, khususnya yang pengguna awal. Jadi bagaimana sih caranya menyewa mobil di Mobilin? Nah, makanya saya jawab dengan pertama, Anda harus mendaftar terlebih dahulu sebagai user melalui menu yang telah disediakan. Nah, nanti tampilannya itu kurang lebih seperti ini untuk customer. Lalu yang terakhir kita masuk ke rekening. Nah, di rekening ini kita masukkan rekening yang akan dituju oleh customer untuk mentransfer uang sebagai uang muka atau uang sewa kepada kami. Nah, misal kami masukkan ini juga bisa diedit dan diubah. Misal nanti bank ini sudah tidak terpakai, kita ganti jadi bank BNI dan lain sebagainya. Nah, ini akan tampil di customer ketika dia mencetak detail sewanya. Nah, dia akan muncul seperti ini di bawah sini, di rental mobil ini detail sewanya. Nah, semua halaman yang di sini sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk di kontak info. Dari kontak info sini kita bisa mengubah atau mengedit halaman, alamat, email, dan telepon yang ada di tampilannya customer tuh di hubungi kami. Nah, jadi dia akan tampil di info kontak yang ada di hubungi kami. Nah, di sini juga kami sediakan maps biar mempermudah penemuan tempat penyewaan kami. Mungkin itu saja laporan dan progres dari proyek kami, yaitu Mobilin, rental mobil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mi?